Cawapres 2023. Di sini sudah ada kedua kandidat. Di sini ada kandidat pertama, yaitu Bapak Ian dan Ibu Devani. Dan di sebelah sini sudah ada kandidat kedua, yaitu Bapak Mas dan Ibu Nasia. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan visi-misi dari kedua kandidat berikut. Waktu dan tempat dipersilakan untuk kandidat pertama. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Saudara-saudari sekalian seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang kami hormati pimpinan KPU dan Bawaslu, yang kami hormati Ibu Presiden Provinsi dan saya. Hadirin terhormat, visi kami ialah mewujudkan Indonesia yang bebas dari diskriminasi. Bebas diskriminasi di sini dapat diwujudkan saat semua masyarakat Indonesia bersatu padu, tanpa membeda-bedakan budaya, suku, dan perbedaan lain-lainnya. Berdasarkan hal tersebut, kami menawarkan Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Untuk dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari diskriminasi ini, berikut ini beberapa hal yang sangat pertama adalah mewujudkan ekonomi Indonesia yang adil dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Yang kedua, membangun masyarakat Indonesia yang berkualitas dan daya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai, dan bermartabat. Dan yang ketiga, membangun keadilan yang transparan di bidang hukum, serta mewujudkan demokrasi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih untuk kandidat pertama. Kemudian akan dilanjutkan untuk kandidat kedua. Saya persilakan waktu dari kandidat. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang saya hormati pimpinan KPU dan Bawaslu, yang saya hormati dan saya banggakan paslon pertama. Di kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan visi misi kami jika kami terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2023-2028. Indonesia siap maju dengan berlandaskan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, cakap, dan berorientasi kepada masa depan. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang makmur, rata, dan berkeadilan. Untuk dapat mencapai Indonesia yang siap maju, akan ada beberapa poin yang kami rasa sangat krusial dan penting untuk kita jadikan misi bersama. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia lewat jalur pemerataan pembangunan serta pemerataan akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses teknologi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan yang kedua, penegakan hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan terpercaya untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap seluruh warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Dan yang ketiga, kerja pemerintahan yang efektif, jujur, bersih, dan berorientasi terhadap masa depan Indonesia yang makmur dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kami merasa ini untuk mewujudkan hal itu, maka hukum itu tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas, tapi juga tidak tajam ke bawah. Hukum yang memberikan rasa aman sehingga dapat mewujudkan lapangan kerja, peluang ekonomi, dan kita pastikan hukum ini akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat masih mengeluh mengenai itu, tapi itu adalah tugas kita bersama Ibu Agnes dan saya Vincentia. Kita tegakkan hukum, kita pastikan bahwa Indonesia jaya dengan berdasarkan Pancasila. Sekian visi dan misi dari kami kembalikan kepada Bu Moderator. Sekian, terima kasih untuk para kedua kandidat. Selanjutnya, setelah mendengarkan visi-misi dari kedua kandidat, kita akan mendengarkan kedua kandidat ini untuk saling menanggapi satu sama lain. Dipersilakan untuk kandidat pertama. Baik, terima kasih moderator untuk waktu dan tempatnya. Visi pertama. Jadi pertama-tama di sini saya Devani
berasal dari pasal yang pertama ingin menanyakan satu hal kepada pasal kedua berdasarkan visi dan misi yang telah disampaikan. Jadi pada poin ketiga, pada misi yang telah disampaikan oleh Ibu Agnes dan juga Ibu Vincentia sebelumnya, bahwa kerja pemerintah hanya efektif, jujur, bersih, dan berorientasi terhadap masa depan Indonesia yang makmur dalam kerangka NKRI. Berdasarkan hal tersebut, kira-kira bagaimanakah cara Ibu Agnes dan juga Ibu Vincentia sebagai pemimpin Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut? Silakan untuk kami. Terima kasih atas pertanyaannya. Moderator pertama, saya Agnes dari moderator kedua akan menjawab. Jadi maksud saya pemerintahan yang jujur, efektif, dan berorientasi pada masa depan adalah begitu pentingnya pemerintahan, suatu sistem pemerintahan dalam bentuk negara. Karena negara tidak dapat maju sendiri jika sistem pemerintahannya itu masih dalam tanda kutip lambat dalam menyikapi permasalahan yang muncul di Indonesia. Jadi para rakyat Indonesia, para warga negara Indonesia itu tidak akan mungkin bisa maju sendiri menyelesaikan masalah mereka yang mereka hadapi sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Suatu kebijakan tersebut harus dapat menjangkau seluruh pelosok warga negara Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia tidak dikotak-kotakan, tapi semuanya secara merata, pembangunan, kemudian akses pendidikan, teknologi itu harus merata ke seluruh pelosok negeri, sehingga seluruh warga negara Indonesia itu dapat merasakan bagaimana kinerja pemerintah itu dapat benar-benar memajukan negara Republik Indonesia. Jadi untuk memajukan negara Indonesia itu kita bukan hanya bekerja sendiri-sendiri, malah kita harus bekerja bersama. Karena negara Republik Indonesia itu adalah milik kita bersama, jadi kita harus memajukannya bersama. Sekian dari saya, apakah boleh menjawab? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih, saya kembali ke Baik, sekian terima kasih dari pertama dan kedua. Sekarang saya persilakan kedua kembali dari kedua. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya moderator. Giliran kami akan menanggapi. Jadi kami tadi menunggak dari kandidat pertama telah menyebutkan misinya yang ketiga yaitu membangun keadilan yang transparan di bidang hukum. Jadi bagaimana kalian itu akan mewujudkan keadilan yang transparan gitu di Indonesia. Silakan ditanggapi. Baik, saya persilakan untuk kandidat pertama. Tidak, saya akan menjawab. Keadilan yang transparan menurut kami yaitu negara kesatuan Republik Indonesia ini memiliki banyak suku, ras, dan budaya. Setiap orang memiliki hak untuk mewujudkan haknya sendiri tanpa memandang entah itu ras, agama, budaya, dan lain-lainnya. Selain itu, setiap orang juga memiliki haknya sendiri untuk memperjuangkan keadilan haknya sendiri. Apakah sudah dijawab? Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk kedua kandidat. Setelah ini kita akan melakukan pemilihan suara. Para kedua kandidat dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Menurut UUD 1945 pasal 22E, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau yang kita kenal sebagai fair dan jurdil. Maksud dari keenam asas tersebut adalah: 1. Langsung, yaitu memiliki arti bahwa rakyat yang akan memilih berarti memiliki hak untuk memberikan suara secara langsung berdasarkan hati nurani dan tanpa adanya perantara. Yang kedua, umum, memiliki arti bahwa setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk ikut memilih tanpa adanya diskriminasi. Lalu yang ketiga yaitu bebas, memiliki arti bahwa rakyat memiliki hak untuk memilih wakilnya sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun. Yang keempat yaitu rahasia, memiliki arti bahwa rakyat sebagai pemilih akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan diberitahu oleh pihak manapun. Selanjutnya, jujur, yaitu memiliki arti bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap elemen mulai dari penyelenggara hingga pemilih harus bersikap jujur sebagaimana aturan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu adil, memiliki arti bahwa setiap pemilih dan partai politik harus mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan. Berikutnya akan saya jelaskan mainkan tata cara pemilihan suara. Setelah datang ke TPS, pemilih melakukan registrasi terlebih dahulu di sebelah kanan saya. Setelah disediakan untuk mendapatkan kartu suara. Setelah mendapatkan kartu suara, silakan pilih menuju ke tempat antrian untuk menunggu tempat dipanggil oleh petugas KPU, yaitu di depan kanan kiri saya. Dan saya akan menjelaskan
sah. Satu sah. Satu tapi tidak sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Dua sah. Dua sah. Satu sah. Dua sah. Satu sah. Tidak sah ya. Dua sah. Demikian pemilihan suara pada pagi hari ini. Selamat untuk kandidat kedua telah memenangkan pemilu pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mempercayakan tugas mulia ini kepada kami berdua untuk dapat menjadi presiden dan wakil presiden periode 2023-2028. Kami berjanji akan bekerja secara aktif untuk mewujudkan visi misi yang telah kami janjikan kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih.